5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, dan kita telah sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Ayo kita cari tahu. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola oleh sekelompok antara lain Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia, terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, memenuhi kebutuhan rakyat yang menyediakan lapangan kerja yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kedua adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Beberapa badan usaha BUMS antara lain Firma, Persekutuan Komanditer atau CV, Perseroan Terbatas atau PT. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal atau dengan famili yang lain. Ciri-ciri firma antara lain, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian yang dilakukan oleh firma. Firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan Komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang atau pemilik modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT
adalah usaha bersama yang modelnya berupa kumpulan saham. Ciri-ciri perseroan terbatas antara lain, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besarnya saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha atau saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Ketiga adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan mekanisme hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi, secara singkat, koperasi dapat disebut sebagai usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan para anggotanya. Koperasi pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Berikut ini beberapa bentuk koperasi di Indonesia. Pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari pada anggotanya dengan harga yang terjangkau. Kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota lain. Ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik atau produsen tahu atau tempe. Keempat adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi anggota. Kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan tentang ciri-ciri badan usaha ekonomi yang dikelola oleh seorang kelompok. Anak-anak sekalian, pada subtema 1 kita telah belajar tentang peragaman budaya Indonesia. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah beradanya berbagai macam tradisi dengan macam daerah berbeda. Sekarang mari kita mengenal salah satu tradisi masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi Rosulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi Rosulan. Kegiatan Rosulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga tiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rosulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar Rosun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi Rosulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi yang atraksi seni budaya pada perayaan Rosulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo.
Puncak keramaian acara Rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan yang mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu, dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi Rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Demikian tadi anak-anak sekalian penjelasan tentang tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Untuk menguji pemahamanmu, coba ceritakan kembali tentang tradisi Rasulan di Gunung Kidul dengan bahasa kamu sendiri. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 8, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi pembelajaran video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar.